Selamat pagi anak-anakku sekalian, selamat bertemu kembali pada pertemuan kita hari ini. Coba perhatikan gambar yang ada di samping. Gambar yang ada di samping itu adalah salah satu jenis hewan. Dalam hal ini ada beberapa gambar yang ditunjukkan merupakan jenis jaringan dan letak jaringan yang terdapat pada hewan tersebut. Jaringan ini adalah jaringan epitel. Jaringan epitel merupakan bagian yang menjadi penyusun organ dari hewan tersebut. Jaringan epitel itu pada dasarnya ada 3 macam bentuk. Ada epitel kubus selapis, berbentuk kubus, intinya ada di tengah, intinya satu, terletak di bagian tengah. Yang kedua, ada epitel silindris. Dan yang ketiga, ada epitel pipih. Kemudian ada juga epitel yang bentuknya silindris tetapi bersilia. Itu adalah salah satu variasi. Jadi dari ketiga macam bentuk ini ada beberapa variasi yang kemudian terbentuk. Yang pipih selapis itu bisa juga menjadi epitel pipih berlapis. Epitel kubus selapis itu juga variasinya bisa menjadi epitel kubus berlapis. Demikian halnya juga dengan epitel silindris selapis, dia juga bisa ada epitel silindris berlapis. Dan ada variasi yang lain juga dari epitel silindris ini, yaitu ada epitel silindris tetapi terdapat silia pada bagian permukaannya. Jadi dari ketiga macam bentuk tadi menjelaskan bahwa jaringan epitel itu memiliki beberapa variasi. Jadi yang kubus, yang pipi, dan yang silindris itu memiliki beberapa variasi. Kemudian letak dari jaringan tersebut. Letak dari jaringan tersebut itu bisa kita perhatikan pada bagian organ yang ditunjukkan oleh gambar tersebut. Misalnya, epitel kubus selapis. Epitel kubus selapis itu bisa kita temukan pada bagian organ pencernaan. Dalam hal ini adalah usus. Kemudian epitel pipih selapis itu bisa kita temukan pada organ pernafasan. Dalam hal ini adalah paru-paru. Epitel kubus berlapis juga pada bagian kerongkongan ini bisa kita temukan. Kemudian epitel silindris selapis ini lebih mengarah kepada organ pencernaan, kita bisa temukan. Kemudian epitel silindris bersilia juga demikian. Jadi pada dasarnya jaringan epitel itu adalah jaringan yang kemudian terletak pada bagian organ luar, pada bagian permukaan tubuh dari organ luar hewan tersebut, ataupun bagian permukaan dari organ dalam yang terdapat pada hewan tersebut. Tergantung dari jenis hewannya. Tetapi pada dasarnya pada bagian luarnya itu merupakan berbagai macam variasi dari jaringan epitel. Fungsi dari jaringan epitel itu bisa kita temukan sebagai alat untuk mensekresikan getah pencernaan jika jaringan epitel tersebut kita temukan pada organ pencernaan. Kemudian epitel silindris itu bisa berfungsi sebagai membran mukus yang melapisi saluran pernapasan pada tubuh hewan. Jadi silia di sini berperan untuk menggerakkan lapisan mukus di sepanjang permukaan organ pernapasan. Dalam hal ini adalah paru-paru. Kemudian epitel pipih selapis itu dia berfungsi sebagai pertukaran mineral dengan cara berdifusi karena dia itu umumnya terletak pada bagian permukaan luar.
Tipe epitel ini dapat kita temukan pada pembuluh darah, paru-paru. Ya, fungsinya yaitu untuk meregenerasi dengan cepat melalui pembelahan sel jika terjadi abrasi. Misalnya pada permukaan luar tubuh tersebut bersentuhan dengan benda yang keras, kemudian bagian permukaan tubuh tersebut itu tergesek, terabrasi, tetapi tidak sampai mendalam. Yang keluar itu yang kita bisa amati itu hanya bagian yang disebut dengan kulit ari. Daripada dasarnya itu adalah jaringan epitel yang kemudian terlepas. Ini merupakan contoh dari epitel pipi selapis. Kemudian, semua jaringan epitel terpolarisasi. Artinya apa? Jaringan epitel memiliki dua sisi yang berbeda. Permukaan apikal menghadap ke dalam bagian dalamnya atau ke dalam rongga. Kemudian ada juga sisi yang kemudian menghadap ke bagian luar. Ini penjelasannya seperti ini. Jadi kalau kita misalnya mengidentifikasi pada organ bagian luar misalnya, pada permukaan tangan misalnya, atau pada permukaan kaki dari gambar ini misalnya, pada bagian permukaan badannya atau kakinya atau organ kakinya itu kita bisa temukan pada bagian permukaannya itu jenis jaringan epitel. Nah, tetapi kalau misalnya kita masuk ke dalam bagian anatominya, di dalam rongga perutnya misalnya, di dalam rongga perut ini kan terdapat usus, terdapat paru-paru, terdapat organ-organ pencernaan yang lain. Pada bagian permukaan dari usus tersebut atau lambung tersebut itu merupakan jaringan epitel. Tetapi di bagian dalam lambung itu juga terdapat jaringan epitel. Ya, demikian untuk pembahasan gambar ini. Jika ada yang ingin kita temukan, coba temukan permasalahan yang kemudian kira-kira apa permasalahan yang bisa muncul ketika kita melihat gambar ini. Ya, silakan anakku sekalian, silakan disampaikan. Temukan permasalahan atau minimal buat pertanyaan tentang 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 macam gambar di dalam. Coba buatkan pertanyaan yang berhubungan dengan permasalahan tersebut. Iya, lanjut. Berhubungan dengan penjelasan tadi di atas, coba perhatikan ketiga macam gambar yang ada di atas. Ada hewan A, ada hewan B, dan ada hewan C. Tentunya kalian pasti mengenal hewan-hewan yang dimaksud dari gambar yang di atas. Hewan A apa, hewan B apa, hewan C itu apa. Tetapi untuk hari ini coba kita temukan berdasarkan gambar tersebut kira-kira masalahnya apa. Yang real yang bisa kita perhatikan bahwa di gambar A ini kulitnya bermasalah kan? Gambar B juga demikian. Demikian juga dengan gambar C. Tiga macam hewan ini mengalami gangguan pada permukaan luar tubuh yang bisa kita amati. Nah, kenapa hal tersebut dapat terjadi? Ada banyak faktor. Mungkin yang dia lakukan oleh si hewan A ini terdapat serangga yang kemudian terdapat pada permukaan tubuhnya yang kemudian menyebabkan hewan tersebut menjadi gatal, kemudian menyebabkan kerusakan pada permukaan kulit yang kita perhatikan. Demikian juga untuk gambar B dan C. Anak-anakku sekalian, bolehkah kalian mengungkapkan kira-kira masalah apa yang lebih spesifik yang terjadi pada gambar A, gambar B, dan gambar C? Dan kenapa permasalahan itu bisa muncul? Dan tambahkan kira-kira apa solusi yang bisa kita terapkan supaya permasalahan itu bisa diselesaikan. Pada gambar A dan gambar B dan gambar C, jika kita hubungkan dengan penjelasan di gambar sebelumnya,
Ini adalah jenis kerusakan yang terjadi pada jaringan epitel. Jadi jaringan epitel itu adalah jaringan yang terletak pada bagian luar dari bagian luar tubuh atau organisme hewan tersebut. Jaringan-jaringan tersebut yang kemudian mengalami permasalahan yang mengakibatkan kondisi tidak normal dari ketiga macam gambar yang ada di atas. Ya, baik anak-anakku sekalian, silahkan sampaikan jenis permasalahan apa yang kalian bisa temukan pada gambar A, gambar B, dan gambar C. Kemudian, mengapa hal tersebut dapat terjadi? Mengapa masalah tersebut dapat terjadi? Dan alternatif solusi apa yang harus dilakukan agar permasalahan yang muncul tersebut bisa dihindari.